Kuasa kebangkitan memampukan kita untuk saling menerima. Itulah tema pemberitaan firman Tuhan yang didasarkan pada bacaan Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai 13. Bapak, Ibu, saudara-saudara, umat Tuhan sekalian, selamat pagi dan salam. Semua sehat-sehat kok? Neoson sehat juga karena di rumah Tuhan, jadi kita aminkan kita sehat ya. Ya. Bapak Mama sekalian, selamat bertemu kembali ya. Ini sebenarnya di diaspora saya sering memimpin karena dulu kita masih klasis Kupang Tengah, saya melayani di Jemaat Betel Sapa, dan untuk ibadah teritori itu sering karena tiap bulan ada pertukaran. Ya, jadi diaspora saya beberapa kali memimpin, tapi karena ini daerah mahasiswa, jadi pasti ada juga yang belum kenal. Ya. Jadi saya pendeta Hawa Bilaut Kase, ya sudah taputar ya dalam pelayanan dari Ponain, kemudian ke Wolo, ke Betel Sapa, Maranatha Baun, kemudian ke Sinode, dan sekarang ini ditempatkan di Jemaat Salom Tuane Luis, ya nama yang agak gampang sulit untuk disebut. Satu jemaat ya dengan jumlah kakak 120 di dekat gereja Fransiskus Assisi ya di BTN yang lewat sedikit masuk. Jadi saya perkenalkan kan jemaat ini, banyak yang kita satu klasis sama orang son kenal itu jemaat. Ya. Bapak Mama saudara-saudara, itu sedikit perkenalan supaya tidak ada yang bertanya-tanya ibu dari mana ya. Umat Tuhan sekalian, kita masih dalam suasana Paskah. Dan kita ada dalam minggu kedua, karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah. Kalau saya bilang Kristus bangkit, jemaat Tuhan bilang menang. Ya. Bisa kok? Tapi kuat sedikit, tangan kasih kepal ya. Orang menang itu sonde noenauk begitu. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Menang. Ya. Ternyata loading ada main ya. Walaupun saya tidak suruh karena biasa bangun terlalu pagi juga otak kadang terputar. Ya, karena itu saya lihat dari tadi saya harus senyum memang. Ya, mungkin kepingin masih tidur maneo ikut gereja pagi jadi terpaksa bangun. Bapak Mama sekalian, suasana Paskah tahun ini diwarnai dengan banyaknya kegiatan prosesi. Di Kota Kupang itu, klasis Kota Kupang ada prosesi salib. Ya. Kemudian disambung dengan prosesi Paskah Pemuda Gemit. Mungkin diaspora ikut kok. Son ya, kami juga son ikut. Karena luit kan muif. Kemudian tanggal 22 prosesi Paskah lagi di Kabupaten Kupang. Ya. Kebetulan saya juri juga. Ya. Dan kemarin itu di Soe. Orang Soe banyak kok. Ya, kemarin itu prosesi di Soe Paskah. Belum lagi yang di jemaat dan mungkin di kelas. Jadi di wilayah Gemit ini banyak sekali ya kegiatan-kegiatan untuk merayakan
kebangkitan Kristus. Bapak Mama sekalian, kita memaknai kemeriahan itu sebagai luapan sukacita karena Kristus bangkit dan menang atas kuasa maut. Dan dengan kemenangan Kristus atas maut, maka kita pun turut dimenangkan. Karena itu Paulus bilang kita ini umat pemenang. Amin kok? Kita umat pemenang. Dan di mana-mana kalau orang dalam sebuah pertandingan, kalau dia pun kelompok yang menang itu kira-kira karmana. Biasanya kalau piala bola kaki yang piala dunia, kalau dia pun tim yang menang, itu biar dia sendiri nonton, dia lompat sendiri-sendiri. Apalagi kalau nonton bareng, itu suara gemuruh terdengar di mana-mana karena mereka menang. Ya, timnya itu menang. Jadi orang Kristen yang menang bersama Kristus adalah orang-orang yang mesti punya suasana hati dan kehidupan yang seperti orang menang. Amin kok. Tiap hari Minggu itu sebenarnya kita rayakan Paskah. Orang Yahudi beribadah pada hari Sabat, tapi orang Kristen merayakan pada hari Minggu. Karena apa? Karena mereka memaknai diri sebagai orang-orang yang telah menang. Jadi orang menang itu dia muka sakit tong su tahu. Kalau orang kaya, orang kalau sukala itu dia son ada semangat hidup. Tapi orang menang sonde, hidup kita demikian. Bapak Mama, hidup kita juga penuh tantangan, pergumulan, persoalan, segala macam. Mau jadi orang tua, orang muda, mau mahasiswa, mau dosen, kita semua ada persoalan. Tapi tampillah sebagai orang-orang yang menang. Jangan sedikit-sedikit putus asa, sedikit-sedikit mau pegantong diri, sedikit-sedikit. Hai, kita punya Tuhan yang menang kok, gaya hidupnya seperti orang yang kalah. Kita punya Tuhan yang menang, tapi gaya hidup kita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Untuk apa? Kalau itu yang kita nyatakan, kenapa percaya Yesus yang mati tapi bangkit? Karena itu Bapak Mama sekalian, setiap hari Minggu dalam persekutuan untuk merayakan kemenangan kita, mesti menyanyi juga seperti orang menang. Jangan separuh menyanyi, separuh dia diam-diam. Di rumah susun menyanyi lah, datang gereja susun menyanyi. Tunjukkan suasana kemenangan kita. Saya rasa kalau tadi saya dengar Paskah itu 1.000 lebih orang. Kalau satu paduan suara dengan jumlah 1.000 orang, terasa ini gedung bisa tabongkar sedikit. Maka 1.000 hanya 20 yang menyanyi juga. Bapak Mama, perayaan kita Paskah, yang tadi saya bilang kegiatan-kegiatan sudah selesai. Tapi apa yang tersisa dari perayaan kita, itu yang jadi soal. Apakah kita
kembali menjalani aktivitas hidup dan pelayanan kita seperti kebiasa-biasa. So ada yang berubah. Orang bilang, Tukul bilang kembali ke laptop. Perayaan kita meriah kegiatan ini, mas setelah perayaan kita kembali ke laptop. Kembali seperti biasa sudah. Ya. Tidak ada yang berubah. Apakah semarak perayaan kita sedikit berdampak pada persekutuan kita atau tidak? Bapak Mama sekalian, bacaan firman Tuhan hari ini mau menolong kita untuk memahami bahwa sesungguhnya kuasa kebangkitan Yesus Kristus memampukan kita untuk menata persekutuan kita lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Amin kok? Ya. Kuasa kebangkitan tidak hanya terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Tapi kuasa kebangkitan Kristus yang sama itu juga berlaku sampai dengan kita saat ini, untuk memampukan kita menata persekutuan kita semakin baik, khususnya dalam hal saling menerima dan saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Bahwa sekalipun dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang membuat kita berbeda. Jenis kelamin saya berbeda. Laki-laki dan perempuan, ya. Tiap orang wataknya berbeda, latar belakang keluarga berbeda, suku berbeda. Ada Alor, ada Rote, ada Timur. Ya. Tetapi kita bisa saling menolong dan menerima karena kuasa kebangkitan Kristus. Amin kok? Karena itu Bapak Mama sekalian, mari kita sedikit mendalami bacaan yang tadi kita dengar. Bapak Mama, Paulus melihat bahwa dalam persekutuan berjemaat di Roma ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang merasa kuat. Dan secara khusus dalam pembacaan firman Tuhan dan juga dalam tafsiran, bahwa mereka merasa kuat dalam iman. Ya. Jadi bukan saja kuat mungkin secara finansial atau kuat karena punya pengetahuan dan lain-lain, tapi mereka mengklaim diri atau menganggap diri sebagai orang yang kuat di dalam iman. Dan mereka ini umumnya dari kalangan orang-orang Yahudi yang tetap mempertahankan tradisi hukum Taurat. Ya. Mereka sunat, dalam hal makan minum juga ada yang halal, ada yang tidak halal. Yang halal mereka makan, yang tidak halal mereka tidak akan makan. Mau ini ada ritual untuk cuci tangan kalau sentuh ini dan lain-lain. Dan karena itu kelompok ini merasa mereka lebih kuat. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang dianggap lemah, yang kurang kuat dalam hal iman. Umumnya mereka dari kalangan non-Yahudi, orang yang bukan Yahudi, yang tidak mengikuti atau tidak taat pada hukum-hukum Taurat, karena mereka datang dari latar belakang yang berbeda dengan orang-orang Yahudi. Jadi ada yang sunat, ada yang juga ya makan dong fight seapa yang
orang biasa di pesta bilang jalan tol itu. Pokoknya apa yang ada dia rata net. Ya. Menu berapa di situ dia sikat. Bahkan Gunung Muti sampai orang belakang son dapat. Dan orang-orang ini dianggap mereka ini dompung iman lemah. Ya. Dan Paulus, ya, dalam banyak hal tadi karena saling ada yang merasa diri kuat, ada yang dianggap lemah, dan bagi Paulus keadaan ini jika dibiarkan terus maka akan terjadi gap. Akan terjadi jurang yang akan menghancurkan persekutuan berjemaat mereka. Padahal mereka adalah satu, yaitu tubuh Kristus. Oleh karena itu Bapak Mama sekalian, Paulus dalam bagian ini berusaha menjelaskan tentang relasi Kristiani yang seharusnya dibangun di antara mereka yang kuat dan yang lemah. Ya. Bapak Mama sekalian, saya yakin kondisi yang dihadapi oleh Paulus di jemaat Roma bukan saja ya mereka sendiri, tetapi seringkali kita juga di jemaat-jemaat gemit, mungkin juga di jemaat diaspora. Ya, kadang kita juga berhadapan dengan kelompok yang model begini. Betul kok? Ada yang kadang dia rasa dia paling rohani sudah. Ya, dia kuat karena apa? Dia rajin berdoa, rajin ya baca firman, ibadat dari hari Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu. Ya, ada ide ikut semua, Minggu dia ikut, apalagi bertugas kadang ikut hari Minggu juga 2 kali karena kadang harus bertugas di pagi dan juga sore. Ya. Ya. Mulai dari ibadat perempuan, pemuda, kaum bapak, lansia juga ikut. Ya, biar dia belum lansia juga ikut juga. Rayon. Semua aktivitas pelayanan dia rajin. Secara aturan dia ikut semua. Mau dar baptisi di tepat waktu, nikah, semua dia ikut habis. Apalah yang kurang? Dan karena itu kadang karena kita merasa semua hal yang berkaitan dengan kehidupan beragama kita sudah tunaikan 100%. Maka kadang kita agak sombong sedikit. Amin. Kadang kita merasa kita yang iman paling kuat sudah. Kadang cobaan datang ke dia yang tidur duluan. Semoga tidak Ada di diaspora kok, mungkin son ada di Salom kami masih banyak. Ya. Tapi ada juga orang-orang yang kita anggap dong iman ini lemah. Pamalas gereja, pamalas ibadat. Berdoa juson tahu. Ya banyak, kita jujur banyak orang Kristen yang berdoa juson tahu. Ya. Ya. Suruh dia pi berdiri di depan berdoa, ketong tutup mata dia hilang. Ada yang berdoa karena paksa dia berdoa. Dia berdoa sama dia terakhir dia bilang bukan terima kasih Tuhan, dia bilang terima kasih saudara-saudara. Ya. Dan lain-lain. Dan kadang orang-orang yang seperti ini kita anggap mereka ini dompung iman lemah. Ya. Bahkan dalam pengalaman pelayanan ada majelis yang usul, imam pendeta suruh dong kau keluar kau dong pi jemaat mana kau ketemu supaya malas urusan dong.
Dan kalau tadi ini dibiarkan terus, maka yang kuat iman dia semakin kuat, yang lemah dia terus lemah. Dan akhirnya ada jurang. Padahal kita ini adalah satu. Kita satu tubuh. Kalau satu tubuh tidak mungkin kita ada luka di tangan, ada luka besar di tangan, maka kita pokoknya sakit di situ, pokoknya bet anggap son ada luka son deh Bapak. Luka sedikit di tangan kita merasa mulai dari kepala sakit, nah badan semua sakit habis. Karena tubuh kita satu bagian anggota yang lemah membuat kita seluruh tubuh kita juga turut lemah. Dan karena itu untuk merawat persekutuan kita, maka Paulus tidak saja menasihati jemaat di Roma, tetapi juga menasihati kita di jemaat diaspora dan kita semua sampai saat ini. Karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, orang yang kuat, yang merasa kuat wajib menanggung. Orang yang lemah. Kata menanggung ini, wajib ini artinya harus, orang Kupang bilang musti, tidak ada pilihan lain. Ya. Dalam hal apa saja, tidak hanya dalam hal iman. Tapi kalau Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang membuat kita lebih kuat, kita lebih dari orang lain dalam hal-hal tertentu, maka kita punya kewajiban untuk menanggung yang lemah. Bisa koson deh. Ini soal, ya. Jadi bukan menghakimi, bukan menjauhi, bukan cuci tangan, tapi wajib menanggung. Dan kita mesti selalu merasa demikian. Ada yang dia punya kekuatan di iman, ada yang dia punya kekuatan di finansial, ada dia punya kekuatan di pengetahuan, ada yang dia punya kekuatan di pokoknya banyak hal. Kadang Tuhan kasih kita lebih supaya Tuhan mau supaya kita bisa menanggung, kita bisa menolong orang-orang yang ada dalam kekurangan. Karena apa tadi? Karena kita satu tubuh. Yang kedua, jangan cari senang sendiri. Memang salah satu kecenderungan dari manusia adalah cari senang. Ya. Dia mau senang, siapa mau susah juga. Ya. Karena kalau kita mau tolong orang, mau menanggung beban orang, kelemahan orang itu butuh pengorbanan. Dan kalau butuh pengorbanan artinya kita harus rela melepaskan kesenangan pribadi kita untuk mengupayakan kesenangan orang lain. Amin kok. Ya, nah ini yang berat. Nah, ini berat. Siapa mau susah juga. Yang ketiga, saling menerima. Setiap orang Tuhan ciptakan dengan memang kita manusia ini ciptaan Tuhan yang istimewa, tapi jujur kita tidak sempurna. Amin kok. Ada kekuatan-kekuatan kita, tapi di sisi lain kita juga punya kekurangan. Tidak ada yang merasa dia
dapat semua. Mungkin kekuatan di dalam diri kita Tuhan taruh dan di orang lain lemah. Tapi bisa saja justru kekurangan kita ada di kekuatan orang lain yang harus melengkapi kita. Dan karena itu Bapak Mama sekalian, jangan pernah ada orang yang menganggap diri tidak perlu orang lain. Kadang kita bilang, siapa peson perlu. Kadang suami istri juga baik-baik ini, maka kadang ketong laki-laki peson perlu dia juga. Son perlu mah dia jalan 1 hari justru stres. Son perlu mama keluar 1 hari bapak tahu mau makan dengan apa. Jangan Tuhan mengajarkan kita untuk saling menerima. Bisa memahami orang lain. Kalau ada hal yang kurang, mari kita omong dengan Bapak. Jangan menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan untuk ketong. Mbak omong kiri kanan, kas naik di Facebook. Dia merasa diri paling hebat sudah. Jangan. Dan itu akan membuat kita akan merawat persekutuan kita. Bapak Mama sekalian, itu 3 hal yang Paulus bilang kalau mau tetap rawat persekutuan kita. Supaya jangan ada gap di antara kita, maka orang yang kuat wajib menanggung. Jangan cari kesenangan sendiri dan harus saling menerima satu dengan yang lain. Dan tadi saya bilang 3 hal ini kita lakukan kalau kita mau berkorban. Dan supaya dalam pengorbanan kita jangan sampai kita lakukan makan kita hanya mengeluh, terpaksa dan lain-lain. Maka kita harus selalu berdoa kepada Tuhan untuk menguatkan, menghibur kita, membuat kita sukacita dan ada damai sejahtera. Bapak Mama sekalian, kalau mau bantu orang, temukanlah bahwa dengan membantu orang lain kita memperoleh damai sejahtera dan sukacita. Amin kok. Kalau kita melayani ini untuk menyenangkan, untuk mengupayakan kesenangan dan kebahagiaan orang lain, jangan terpaksa dia jalan kan anak jangan. Harus ada damai sejahtera, sukacita, walaupun kita berkorban. Dan kita melakukan semuanya itu dasarnya ialah teladan Kristus. Dia mau meninggalkan takhta di sorga, merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan mengosongkan dirinya untuk menanggung penderitaan kesengsaraan sampai mati, hanya untuk menerima kita dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dengan pengorbanannya, dia juga memungkinkan kita, umat yang dulunya hanya Israel yang mendapat terhisap dalam perjanjian Allah. Tapi dengan pengorbanannya, Tuhan Yesus sudah terima kita, walaupun kita orang-orang yang berdosa. Kalau Tuhan melakukan itu bagi kita, Tuhan juga menginginkan untuk kita juga mau mengasihi orang lain dan juga menerima orang lain, karena kita semua adalah umat yang telah diselamatkan. Dan yang paling terakhir, semua hal yang kita lakukan itu muaranya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin kok. Kita bukan cari puji.
Jangan dia buat habis sesuatu, dia mampu makan puji pukul dada. Tidak. Tetapi semua yang kita persembahkan sebagai wujud syukur atas keselamatan yang Tuhan kerjakan lewat kematian dan kebangkitannya, kita hanya persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat dan kuasa kebangkitan Kristus melalui Roh-Nya yang kudus memampukan kita untuk tugas yang mulia ini. Kuasa kebangkitan memampukan kita untuk saling menerima dan menopang satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman-Nya. Amin.